Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi routing switching esensial. Di pekan ini kita akan membahas tentang routing statik. Ya, eh, sebelumnya kita bahas tentang apa itu routing. Di mana routing itu ada dua jenis ya, yang routing statik dan routing dinamik. Nah, pekan ini kita akan membahas tentang routing statik. Apa sih itu routing? Nah, fungsi dari routing itu sendiri itu untuk melewatkan paket dari suatu network ke network yang lainnya atau eh, dalam dua apa dalam dua network yang berbeda dengan konfigurasi routing nanti dapat saling berkomunikasi. Nah, untuk routing statik sendiri, routing statik itu routing yang tabel routingnya itu setiap router itu kita konfigurasi secara manual. Jadi contohnya nih, ini ada sebuah topologi di mana di sini ada 3 router. Ada router A, router B, router C. Dan di masing-masing router ada sebuah klien. Ada PC A di router A, PC B di router B, dan PC C di router C. Nah, kalau kita lihat di topologi yang ada ini, eh, di sini kita nanti akan konfigurasi routing statik. Nah, berarti routing statik itu apa? Itu kita harus mengenalkan tabel routing atau mengkonfigurasi tabel routing pada setiap router yang ada. Kita isikan secara manual. Jadi nanti kita isi tabel routing di router A, router B, dan router C. Jadi di router A nanti kita akan membuat tabel routing untuk mengenalkan network yang ada di router B. Begitu juga yang ada di router C, nanti kita kenalkan juga di tabel routing router A. Nah, untuk router B, kita hanya mengenalkan atau mengisi tabel routing dari network yang ada di router A. Di router C juga sama, hanya mengenalkan network yang ada di router A, kita isikan tabel routingnya itu di router C. Jadi yang ada dua network, mengenalkan dua network tabel routing itu cuma yang di router A. Jadi ada tabel routing router B dan router C. Sedangkan router B sama router C cuma ada satu network yang dikenalkan, yaitu tabel routing dari jaringan router A. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi, kita ulas dulu tentang routing statik. Jadi yang pertama, routing statik itu routing yang dikonfigurasi secara manual oleh seorang network administrator. Jadi yang dikonfig manual itu apanya? Yang dikonfig manual itu tabel routingnya. Jadi kita harus isi manual di setiap router yang akan kita koneksikan. Nah, untuk untuk static routing itu sendiri memiliki 3 fungsi utama. Di antaranya yang pertama yaitu untuk menuju jalur tertentu. Misalnya dari router A mau ke router B. Berarti routing itu dibuat untuk menghubungkan atau membuat jalur dari router A ke router B. Dan begitu juga dari router B ke router C. Terus untuk selain routing statik, ada juga yang namanya default route. Nah, default route itu sendiri itu digunakan untuk routing untuk yang tidak didefinisikan. Misalnya apa? Misalnya di sini ada dari router A mau ke router B. Nah, router A ini misalnya mau akses ke IP yang tidak ada di router B. Nah, nanti dia akan dialihkan ke default routing. Dia akan contohnya nyari ke internet. Karena IP destination itu tidak ada di router B atau di router A. Jadi dia nanti akan nyarinya keluar. Nah, itu default routing.
Biasanya kalau di default routing itu kita mengisikan destination IP-nya itu kosong-kosong semua. Jadi IP-nya 0.0.0.0, subnet masknya juga sama, titik kosong, titik kosong, titik kosong. Nanti tinggal interface untuk keluarnya itu lewat mana, untuk mencari destination yang tidak kita tentukan atau bebas lah istilahnya. Jadi kita nggak menuju ke IP privat tertentu. Nah itu biasanya destination-nya 00, subnetnya 00. Nah untuk neck hop-nya atau jalur yang untuk keluarnya kita bisa isikan IP yang biasanya kalau IP itu yang kita dapat dari, kalau mau ke internet berarti yang kita dapat dari ISP. Tapi kalau misalnya dari ISP kita nggak tahu IP-nya, kita bisa isikan neck hop-nya itu interface yang ke modem atau yang berhubungan dengan ke internet atau ke modem dari ISP. Nah terus kenapa sih kita menggunakan static routing? Alasannya apa kita menggunakan static routing? Nah yang biasanya yang paling mudah, kenapa kita menggunakan static routing? Biasanya karena kaitannya sama security atau keamanan. Jadi dengan menggunakan static routing kita bisa menentukan istilahnya lebih secure karena kita config secara manual. Jadi untuk security itu lebih aman. Nanti kita bisa menentukan, jaringan router B dia akan lewat IP ini untuk bisa akses ke PC A. Jadi istilahnya nggak ada broadcast dari router B ke router A secara dinamik. Karena kita udah tentukan kalau PC dari router B itu kalau mau ke PC A dia lewatnya ini, tanpa harus melakukan pengenalan dulu router B ke router A dengan menggunakan misalnya dynamic routing. Berarti kan dia akan menginfokan secara otomatis. Berarti ada sinyal broadcast yang dilakukan secara otomatis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan menggunakan static routing kita tidak perlu atau tidak membebani dari si router itu sendiri. Karena apa? Si router udah kita kenalkan secara manual. Beda kalau dinamik. Kalau dinamik kita menggunakan protokol dynamic routing. Jadi setiap router dia akan istilahnya menginformasikan ke router tetangganya kalau dia itu punya network ABC dikenalkan. Nah itu biasanya sinyal broadcastnya itu ada intervalnya. Jadi istilahnya membutuhkan resource di router untuk menyebarkan info routing tabelnya. Itu kalau dinamik. Nah kalau statik, karena udah kita deskripsikan, dia tidak membutuhkan resource dari istilah resource khusus dari si router tersebut. Jadi tidak membebani si router. Terus jalur yang digunakan telah ditentukan dari awal. Contohnya ini router A ke router B. Nah karena router A dan router B sudah tahu, jalurnya lewat serial 101. Serial 101 itu IP-nya berapa? Berarti nanti kita bisa isikan ke destination-nya. Jadi sudah dirancang sebelumnya. Jadi kita tahu, lewatnya sini. Kalau dari router A ke router B. Nah, terus selanjutnya untuk pemeliharaan tabel routing itu biasanya lebih mudah karena kita yang input sendiri. Jadi kita langsung paham. Kita biasanya kalau habis konfigurasi kita biasanya kan buat dokumentasi. Nah, dokumentasi biasanya langsung. Dari router A, kalau mau ke router B, itu destination-nya ke IP ini. Kalau router A mau ke router C, destination-nya ke IP ini. Nah, itu biasanya udah lebih mudah dalam pemetaannya. Selain ada kelebihan, ada juga kelemahannya. Nah, tadi kan kelebihannya. Sekarang kelemahan static routing. Kelemahannya yang pertama, yang paling utama biasanya apa? Karena dilakukan secara manual, jadi setiap ada penambahan router, dan router itu kita mau konekin ke router yang sudah ada, atau networknya itu kita akan sharing juga ke router yang sudah ada. Berarti kita harus konfigurasi manual tabel routingnya. Jadi misalnya di sini udah router A, router B, router C, tiba-tiba ada penambahan router D. Dan router D itu dia akan terkoneksi ke router A. Berarti kita harus mengisikan tabel routing
Selain di router A, kita juga mengisikan di router D. Ya, itu yang pertama untuk kelemahannya. Nah, selanjutnya kelemahannya itu kalau kita konfigurasinya secara statik untuk routingnya. Jadi kalau kita mau konfigurasi secara statik, kita harus benar-benar paham tentang jaringan yang mau kita buat. Jadi misalnya network mana aja yang bisa saling sharing. Jadi kita harus paham. Minimal kita paham tentang pengalamatan IP address dan subnetting untuk IP address-nya. Nah, terus biasanya kalau static routing untuk kesalahan itu lebih rentan. Kalau kita tidak teliti, kadang kita salah memasukkan misalnya IP destination-nya atau NAC interface-nya itu kemungkinan salah itu bisa terjadi. Jadi itu ada 3 kelemahan. Yang pertama kita harus config tabel routing di setiap router kalau ada penambahan. Terus kesalahan konfigurasi biasanya lebih kemungkinan akan terjadi karena kita harus lebih teliti. Terus untuk yang ketiga tadi kita harus paham tentang minimal IP address dan subnetting pada IP address. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari static routing. Nah, selanjutnya dalam konfigurasi static routing ada 2 cara. Nah, static routing itu sendiri ini biasanya untuk konfigurasi itu IP root terus IP yang akan dituju, destination IP-nya. IP root terus biasanya network yang akan dituju. Network yang akan dituju, atau misalnya di sini dari router A mau ke router B, berarti di router A IP root terus network yang akan dituju itu yang di bawah, yang ini 172.16.0.0. Nah, terus subnet masknya, subnet mask dari router yang dituju atau network yang dituju. Nah, setelah itu yang ketiga baru melalui mana kalau kita mau ke network dari router B atau bisa menggunakan NAC hop IP atau menggunakan interface interface keluarnya itu lewat mana kalau kita mau ke router B. Berarti kan router A ini kita pakai apa nih, kita lihat dari router A dipakai serial 010, terus nanti yang ke dari router A ke router B itu dia pakai interface mana. Nah, itu kita bisa isikan menggunakan interface atau menggunakan NAC hop IP. Oh, berarti kalau dari router A NAC hop IP-nya itu kalau misalnya ini IP-nya penghubung dari router A ke router B itu 10.10.20. Ini 0 networknya. Misalnya 0 berarti di router A misalnya 1, terus router B 22, berarti NAC hop IP-nya diisi ke 10.10.20.1. Jadi ada 2 cara. Pertama menggunakan NAC hop IP, yang kedua menggunakan interface. Kelebihan dan kekurangannya apa kalau kita menggunakan NAC hop IP atau menggunakan interface? Kalau nggak, kita isikan dulu IP. Misalnya routing dari router A ke router B. Nah, konfignya gini. IP root network yang akan dituju ini di
Ya, misalnya dari router, kita buat routing dari router A ke router B. Berarti kita config yang di router A. Router A itu berarti IP router, IP root dari router A mau ke router B. Berarti dia akan ke network yang ada di router B. Nah, networknya itu yang ini nih. 172.16 networknya berarti 00. Subnet masknya. Nah, ini kan network yang dituju, terus subnet mask. Subnet masknya berapa? Berarti 124, 255, 255, 255, 0. Nah, baru kalau kita menggunakan nekhop berarti IP dari lauan dari router A. Berarti kan di sini menggunakan ini kabel ini serial dari router A ke router B. Nah, IP-nya itu ini 10.10.20.0/30. Misalnya di sini 1, di sini 2, berarti lawannya nekhopnya itu berarti 10, 10, 20, 2. 2 itu IP yang ini yang ada di sini, yang di router B di serial ini. Nah, ini tabel routing dari atau tabel routing dari router B yang kita isikan ke router A. Nah, untuk router B kita juga harus mengisikan juga. Baik tadi dibilang harus mengisikan tabel routing secara manual di setiap router. Kalau router A mau terhubung ke router B, berarti kita ngisi di A dan di B. Nah, di B itu IP root. Network yang mau dituju apa? Networknya router A itu ini 192.168.0.0. 168, networknya 00, subnetnya sama 25, 124, 255.255.0. Nah, kita bisa menggunakan nekhop IP atau interface. Kalau interface berarti kita lihat yang interface ini. Router B menggunakan interface ini. Ini kita lihat. Ini pakainya apa sih? Nah, dari serial 010 kalau nggak kita lihat. Physical base. Mana? View. So viewport. Oh, ini option. Nah, ini. Nah, sip. Nah, udah ya. Nah, kalau nekhop berarti ini serial 010 lewat SE010. Berarti SE atau bisa S010. Nah, ini kalau menggunakan yang menggunakan interface. Nah, ini yang menggunakan nekhop IP. Jadi ada dua konfigurasi. Tujuannya sama, cuman nanti cara kerjanya itu berbeda. Nah, kita bebas mau menggunakan yang di atas atau menggunakan yang di bawah. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau kita konfigurasi menggunakan nekhop IP atau lewat interface, itu cara kerjanya itu kalau misalnya yang di atas nih kita menggunakan nekhop IP. Nah, biasanya dia akan cara kerja gini yang router A dari PCA, misalnya ini PCA IP-nya 192.168.0 misalnya 1. Nah, dia akan ke PCB yang IP-nya itu 172.16.0.1 misalnya di PCB.
PC A mau ke PC B, berarti nanti dia akan, kalau yang menggunakan neck hop IP, berarti dari PC A nanti dia akan ngirim paket misalnya. Nah dia nyampe ke router router A. Dari router A nanti akan dicek tabel routingnya apakah ada atau tidak yang dituju. Jadi PC A akan ke network 172, dia akan lihat tabel routing di router A. Kalau misalnya ada, oh ada nih, dengan network 172.16.00 itu ada di tabel routing. Nah setelah ada, dia akan cek lewat mana. Oh kalau ke 172.16.00 dia akan lewat IP 10.10.22. Jadi lewat kalau mau PCB dia akan dilariin ke IP 10.10.20.2. Nah setelah tahu oh lewat IP 10.10.20.2, nah dia akan nyari lagi, oh 10.10.20.2 itu lewat interface yang mana. Nah ini kan ada dua interface, apakah interface serial 010 atau serial 011. Jadi dia nanya dua kali. Pertama dia ngasih tahu, oh kalau dari PC A 192 mau ke PC B yang 172 itu dilariin langsung ke lewat IP 10. Nah setelah tahu lewat 10 nanti akan diinfoin lagi sama si router A. Kalau ke IP 10 oh berarti lewat yang interface serial 010. Jadi ada dua proses. Pertama dia ngasih tahu oh kalau mau ke 172 lewat IP 10. Nah terus yang kedua kalau IP 10.10.22 oh berarti lewat interface yang serial 010, bukan lewat serial 011. Jadi ada dua proses. Nah kebalikannya dengan yang router B. Router B itu menggunakan interface langsung, jadi tidak menggunakan neck hop IP. Nah kalau menggunakan interface langsung, bedanya apa? Dia cuma satu kali proses. Jadi misalnya dari PC B dengan IP 172 mau ke PC A yang IP-nya network itu 192. Nah ini rootnya dari PC B 172 dia mau nyari yang 192. Nah dia akan lihat sini ada tabel routing nggak 192. Kalau ada, karena dia menggunakan exitnya interface, dia langsung ngasih tahu, oh kalau mau ke 172 kalau mau 192 lewat serial 010, berarti langsung lewat sini tanpa nanya lagi, karena udah ditunjukin kalau mau ke 192 langsung ke SE 010 atau serial 010. Jadi langsung prosesnya satu kali. Beda sama yang di atas menggunakan neck hop IP. Kalau neck hop IP kan, oh kalau mau ke 172 dari 192 mau ke 172 itu pakai IP 10.10.22. Nah, ditanya lagi, 10.10.22 itu interface-nya yang mana? Kan ini ada tiga, ada serial 010, serial 011, dan fast ethernet gigabit internet. Nah, ini gig 000. Berarti ada tiga interface. Berarti akan nanya, lewat mana interface-nya? Oh, lewat interface yang serial 010. Berarti ada dua kali proses. Nah, itu bedanya. Itu beda yang pertama. Nah, terus selanjutnya perbedaan yang kedua. Yang kedua itu biasanya apa? Biasanya antara neck hop IP dan interface itu biasanya digunakan untuk keperluan yang berbeda. Biasanya kalau kita exitnya itu interface, biasanya digunakan untuk jaringan yang point to point atau dari titik satu ke titik yang satunya lagi. Nah ini misalnya ini dari router B ke router A kan tuh itu point to point.
Nah itu cocoknya untuk yang exitnya itu interface. Sedangkan yang exitnya itu menggunakan neck hop IP itu lebih cocok ke jaringan yang point to multi point. Jadi kayak contohnya yang dari router A satu poin ke multi point. Multi point maksudnya apa? Dari satu router dia disebar ke dua router. Dari satu titik disebar ke beberapa titik. Nah itu cocoknya ke menggunakan neck hop IP. Karena dia akan tahu, oh kalau mau ke misalnya nih ada dua network. Di sini kan nanti ada dua tabel routing. Kalau dari PC A mau ke PC B, oh langsung pakai yang 10, 10, 22 aja. Nah, begitu juga kalau mau ke yang ke sini. Yang 172.19.0, oh kalau ke 172.19.0 lewat yang 10, 10, 10, 2 lewat yang ini. Nah, itu cocok menggunakan neck hop IP kalau point to multi point. Kalau point to point lebih cocok ke exit interface. Nah, terus ada juga yang tadi proses pemilihan jalurnya itu biasa disebut dengan recursive route lookup. Jadi kalau dari PC A mau ke PC B, kalau menggunakan tadi yang exit exit interface, nah itu disebutnya recursive route lookup. Jadi mencari atau paketnya itu akan diteruskan lewat mana? Nah, itu recursive route lookup. Nah, untuk perbedaan konfigurasinya tadi cuma ada yang ada di sini aja. Jadi kalau yang neck hop itu menggunakan IP belakangnya, kalau yang exit interface menggunakan interface yang akan dilalui. Jadi kalau mau ke PC networknya B, lewatnya yang interface mana? Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau yang neck hop itu atau neck hop IP itu biasanya lebih mencegah terjadinya kesalahan atau error. Misalnya dia dari satu router ini, misalnya ini yang router A kan ada dua link ke router B dan link ke router C. Nah, kalau menggunakan neck hop IP, terjadinya error itu lebih diperkecil. Jadi kalau misalnya dari 192 mau ke 172, lewat IP ini aja 10, 10, 22. Kalau mau ke 1719 beda lagi, dia harus pakai ke 10, 10, 10, 2 lewat yang ini. Nah itu minim terjadinya error dalam memilih rute tujuannya. Itu yang neck hop IP. Nah, kalau yang exit interface, kelebihannya itu hanya proses lockupnya itu atau proses istilahnya kasar itu nanyanya itu cuma satu kali kalau exit interface. Jadi kalau misalnya nih dari PC A mau ke PC B, berarti nanya cuma sekali. Kalau mau ke 172 lewat mana? Oh, lewat serial 010, berarti kan sekali lockup. Nah, itu keuntungan dari exit interface. Jadi langsung, oh ini ke sini. Nah, terus kalau yang neck hop IP, selain tadi yang minim terjadinya kesalahan, dengan menggunakan neck hop IP juga kita bisa nentuin. Nah, ini kan network nih. Nah, kita ini bisa kita istilahnya apa? Nah, ya.
Ya, itulah kelebihannya antara NetHop IP dan Exit Interface. Sedangkan kekurangannya, kalau menggunakan NetHop IP, kekurangannya itu dia memerlukan 2 kali proses lookup yang tadi saya jelasin. Jadi lookup pertama, dia nanya kalau mau dari PC A ke PC B lewat mana. Pas dicek di tab routing, oh ternyata dikasihnya itu NetHop IP, oh lewat IP ini. Itu yang pertama, lookup yang pertama. Nah, lookup yang keduanya apa? Nah, dia akan nanya lagi, kalau pakai 10.10.22 itu lewat interface yang mana? Karena di router 1 kan ada 3 interface. Ada gigabit, ada 2 serial. Nah, dia akan ngasih tahu, oh pakai serial 010. Berarti ada 2 kali proses lookup atau multiple lookup. Nah, itu kekurangan dari NetHop IP. Nah, untuk kekurangan dari exit interface. Exit interface itu kekurangannya tadi, kalau dia memiliki banyak link atau poin tuh multi point. Jadi dia punya banyak link tapi dia cuma pakai satu interface. Nah, itu rawan terjadinya kesalahan. Atau misalnya kalau kita melakukan dia biasanya nggak cocok kalau kita melakukan load balance. Misalnya kita ada 2 jalur. Nah, cuma 2 jalur itu yang kita gunakan itu cuma satu. Misalnya ini nih, yang router A, kita ibaratkan router A itu kalau mau ke internet itu ada 2 jalur B dan jalur C. Sedangkan 2 jalur ini kita gunakan cuma satu. Nah, itu biasanya tidak cocok menggunakan exit interface, cocoknya menggunakan NetHop IP. Jadi nanti ada load balance-nya. Kalau jalur B putus, kita bisa lewat jalur C. Nah, itu kekurangan dari yang exit interface. Nah, itu tadi kedua konfigurasi static routing, bisa NetHop IP atau interface. Nah, selanjutnya kita ada juga selain static routing ada yang namanya default route. Nah, kalau default route, misalnya di router A, kita mau config default route, static IP route. Default route itu digunakan kalau kita tidak tahu mau kemana. Nah, bisa dicontohin untuk kita akses ke internet. Misalnya, kalau di default route, network tujuannya atau network yang akan dituju kita isikan dengan 0, 0, 0.0.0.0, terus subnet masknya juga sama 0. Nah, terus untuk keluarnya kita biasanya menggunakan, bisa sama juga exit interface, atau kita bisa menggunakan IP yang dijadikan gateway atau keluar. Contohnya ini bisa, misalnya kalau mau ke router B, berarti misalnya router B sebagai modem atau sebagai internet, jadi kita bisa isian 10, 10, 20, 2. Nah, itu contoh dari default route. Jadi biasanya kalau default route itu dia akan aktif kalau apa? Kalau misalnya nih dari PC A, nah ini kan di PC B dan PC C IP-nya 172.16, nah PC C 172.19. Nah, tiba-tiba di PC A itu nyari jaringan atau nyari network 172.18.0.0 misalnya. Berarti kan nggak ada nih di tab routing. IP ini bukan, IP ini juga bukan, karena yang dicari 172.18. Nah, biasanya dia akan manfaatin route ini, default route. Jadi dia akan nyarinya ke menggunakan default route. Otomatis apa? Kalau dicarinya nggak di deskripsiin atau dia nggak tahu nih si router 172.18 itu nggak ada, oh berarti dia akan diikutin di yang tujuan itu 00, subnetnya 00, oh melalui 10.10.22. Berarti dia akan nyari ke sini juga.
Nah, di sini cari ada nggak? Kalau ada dia akan ngasih ke PCA, kalau nggak ada dia akan balik lagi, nggak ada. Itu akan bekerja default root. Nah, ini basic contohnya kalau kita mau akses ke internet. Kalau misalnya di router B ini dijadikan modem atau sumber internetnya, berarti kalau kita misalnya ngetikkan detik.com, berarti kan nggak deskripsi IP-nya kan nggak ada di tabel routing si detik IP-nya itu. Berarti dia akan menggunakan default root. Dia akan nyari keluar, pintu keluar ini IP-nya, hop-nya. Dia akan nyari ke internet. Kalau ditemukan domain detik.com, dia akan balik lagi ke PCA. Nah, itu default root. Nah, tadi kita udah jabarin di static root antara network IP dan exit interface. Terus ada juga default root. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi static routing menggunakan topologi yang ada ini. Nah, ini. Nah, di sini kita nanti akan skenario-nya. PCA bisa ke PC B dan PC C. Terus PC B bisa ke PC A. Terus PC C bisa ke PC A. Nah, ini skenario-nya. PC A bisa ke PC B dan PC C. Jadi dari sini bisa ke sini dan bisa ke sini komunikasi. Dan yang ketiga, yang keempat, PC B dan PC C tidak bisa saling komunikasi atau share. Nah, ini ada tiga ketentuan. Yang pertama, PC A bisa ke PC B dan PC C bisa komunikasi atau sharing. PC B bisa ke PC A, PC C bisa ke PC A, dan sebaliknya. Nah, ini berarti sebaliknya ya. Nah, sedangkan PC B dan PC C itu tidak bisa saling komunikasi. Dari sini nggak bisa ke sini, ini nggak bisa ke sini. Nah, kita coba konfigurasi. Yang pertama, kita ke router router A dulu, nanti ke router B baru router C. Ya, selanjutnya kita akan coba konfigurasi static routing sesuai dari topologi yang ada di sini. Nah, ini ketentuannya. Nah, untuk IP sendiri, IP address. Nah, ini dengan ketentuan kita kan mau konfigurasi static routing. Sebelumnya sudah saya konfigurasi IP di setiap device-nya. Jadi udah ada konfigurasi IP. Nanti kita tinggal config static routingnya atau mengisikan tabel routingnya di masing-masing router. Nah, IP address-nya PCA itu IP-nya itu 192.168.0.1. Nah, untuk router A itu IP-nya dia ada dua ya. Ada yang ke serial, ada yang ke gigabit. Untuk yang gigabit gig 000
itu IP-nya 192.168.0254. Ini yang di PC router A atau PC A. Nah, ini yang PC B. IP-nya itu 172.16.01. Router B yang G000 itu IP-nya 172.16.0.254. Nah, satu lagi ya, lupa. Yang serial 010. Ini yang antar router. Nah, ini IP-nya yang PCB 10, 10, 22. Nah, ini serial 010, itu IP-nya 10, 10, 21. Ini ya. Nah, terus lanjut ke yang PCC. PCC IP-nya 172.19.01. Router C sama yang G0 itu IP-nya 172.19.0.254. Yang S010 itu IP-nya 10, 10, 10, 2. Nah, ini ada satu lagi karena ada hubungan kedua ya. Ke serial 011 yang menuju ke router C. IP-nya 10, 10, 10, 1. Nah, ini IP-nya. Kita udah petain. Nah, dengan catatan di sini kita udah konfigurasi root IP yang ada di sini. Nah, kita akan coba tes koneksi dulu. PCA ke, nah ini PCA bisa ke PCB dan PCC. Nah, tadi sudah saya coba. Ini dari PCA ke nah ini dari PCA ke IP ini dan ini bisa apa enggak? Kita coba. Sebelumnya kita udah coba, saya udah coba dari PCA 01 bisa ke 0254 kelebihan. Nah, ini 0254. Kita coba lagi. Dari PCA ke serial ke gigabit 000. Berarti kan ping 192.168.0.254 ke IP router ke gateway. Bisa. Terus ke serial, IP serial yang ada di router A. Ping 10, 10. Yang pertama 21 bisa. Terus ke 10, 1 bisa. Nah, ini dipastikan udah seperti ini. Tapi karena belum dibuat routing dari PCA, coba ke IP serial 010-nya router B. Kita coba. Nah, ini kan di router A. Router B-nya itu IP-nya 2. Nah, belum bisa kan? Sebaliknya juga sama. Dari PCA
A, PC B, PC C, karena belum kita buat tabel routingnya, itu belum bisa saling komunikasi. Nah, cuma kita pastikan PC A bisa ke jaringannya sendiri, ke network sendiri. Dari sini bisa ke sini, bisa ke IP yang gigabit, bisa ke IP yang serial di router A. Begitu juga dengan PC B. Pastikan dia sudah bisa ke router B, PC C juga sama, bisa ping ke router C. Nah, itu minimal harus sudah itu, baru nanti kita konfigurasi routingnya. Nah, sekarang kita konfigurasi routing di router A dulu. Dengan ketentuan ini. PC A bisa ke PC B dan PC C, berarti tabel routing network yang ada di PC B dan PC C kita daftarkan di tabel routingnya PC atau di router A. Nah, ini kita exit dulu. Nah, kita temukan ini seperti biasa. Sebelum masuk ke router pertama kali kita biasanya enable, terus masuk ke menu konfigurasi terminal, enter. Nah, ini dimasuk ke menu konfigurasi terminal atau ke mode config. Nah, terus kita mau supaya PC A bisa ke PC B dan PC C, kita buat IP table-nya, routing statiknya, IP root network dari PC B 172.16.00. Subnetnya berapa? 124.255.255.255.0. Terus kita menggunakan apa? Yang ke PC B kita menggunakan NAC hop IP. Berarti kita pakai IP yang ada di router B, lawannya serial yang ada di router A. Berarti IP-nya 10, 10, 20, 2, karena ini di router A. Kita enter. Nah, sebelumnya untuk memudahkan hostname kita rubah ya. Hostname router A, biar gampang. Nah, udah berubah. Router A. Nah, ini IP rootnya cuma ini. Ini yang ke router B. Nah, terus kita buat juga, kalau PC A bisa ke PC C, kita buat juga ke IP table yang networknya router network PC C. IP root 172 segmennya 19 00 subnetnya sama /24. Nah, ini butuh ketelitian, kita harus mengetikkan subnetnya harus benar, terus networknya juga harus benar. Nah, kenapa dikatakan untuk rentan kesalahan itu lebih memungkinkan dibandingkan yang dynamic routing. Nah, IP root, network, subnet mask. Nah, terus di sini kita mau menggunakan exit interface. Nah, kalau mau ke PC C, kita menggunakan exit interface yang mana? Ini, serial 011. Serial 011. Yang ini ya. Ini yang ke sini. Kalau 010 itu yang ke sini. Enter. Nah, if not a point-to-point interface may impact performance. Default route with hot gateway. If not a point-to-point interface might impact performance. Coba kita lihat. Nah, ini udah dari PC A mau ke PC B dan PC C. Nah, tabel routing udah kita daftarin ke router A. Tapi kita juga harus daftarin juga, kenalin juga network ini kita kenalin di router B dan router C. Biar kalau ada PC A lewat di sini,
dia langsung paham, oh ada nih didaftarin, baru dia akan lewat ke sini. Kalau di sini nggak ada tab routing dari network 192, tetap aja nggak bisa, walaupun di sini ada. Jadi kita saling kenalkan secara manual. Kita coba deh. Nah ini, bisa nggak? Kan tadi kita mau ke 2. 2 itu kan yang di sini. Udah bisa belum? Nah, masih belum bisa. Karena apa? Di router B juga belum harus kita kenalin juga. Network dari router A. Nah, kalau router A sudah, kita ke router B config. Router B, enable on terminal. Kita rubah host name router B. Nah, udah. Nah, ini juga udah saya config IP-nya. Tinggal root-nya. IP root networknya dari router A 192.1.0.0, subnetnya 124. Terus next hop IP-nya, jadi kita menggunakan next hop IP ke balikannya tadi kan 2, nah ini ke 1, 10, 10, 20, 1, karena di router B. Enter. Nah, terus jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi. Exit. Copy run startup. Nah, ini yes. Enter. Nah, oke, atau pakai write. Nah, dan untuk menyimpan konfigurasi di router A juga sama, kita bisa langsung. Nah, kalau ada di mode config, kita bisa tambahin do write atau do run. Cuma kalau di sini kita nggak bisa bikin tab, klik tab terus nanti keluar ya. Ini up and run, coba bisa. Nah, kita harus ngetikin secara komplit. Jadi kalau ada di mode config, gampang kita ini aja, do vr. Nah, ini dari router A atau dari router A, APC A, network router A, kita bisa udah konekin kenalin ke PCB. Kita coba di PC A. Ke PCB. Nah, ini kan 10.2. Nah, langsung bisa. Karena udah dikenalkan. Tadinya belum bisa karena belum ada tabel routing di sini, tabel routing dari network A. Nah, dari sini bisa ke C enggak? Kita coba 10 2 kan. Nah, masih belum bisa karena belum kita config di C. Nah, bisa. Nah, tadi kan kita dari PC A mau ke PC B. Bisa nggak langsung ke IP-nya PC B? Ini kan baru ke IP-nya di router B. Yang ke arah router A. Nah, PC B IP-nya itu kita coba ping 172.16.0.1 IP dari PCB. Nah, udah bisa kan? Tapi ke sini belum bisa karena di sini kita belum bikin tabel routing. Nah, kita coba di router B dulu. Router C. Kita isikan juga dengan yang sama. Karena dari PC A bisa juga ke PC C. Enable terminal hostname router C. Langsung IP root network dari router A 192.168.255.255.0. Nah, ini menggunakan next hop bukan next hop IP ya, exit interface. Kita menggunakan serial 0110 yang ini. Coba bisa nggak? Enter.
Without gateway is not a point-to-point interface may impact performance. Coba bisa nggak? Ini kan udah kita buat. Jangan lupa kita simpan dulu. Dari PCA. Nah tadi kan yang belum bisa ini ke 10.2. Nah, ternyata bisa. Nah dari PCA bisa ke PCC langsung. Nah IP-nya kan IPCC itu 172.19, networknya 01, enter. Nah udah bisa. Cuma dia ada keterangan ya tadi pas kita exit interface. Dia hanya bisa digunakan untuk tidak support ya atau apa nih keterangan point to pointnya kurang pas atau kurang. Nah ini sudah jalan. Dari PCA bisa ke PCB dan PCC. Nah PCB IP-nya itu ini 01, PCC 1901. Kita lihat. PCB nah ini 01. Kalau yang PCC 1901. Nah sekarang yang ini udah terpenuhi. PCA bisa PCB dan PCC. PCB bisa ke PCA, PCC bisa ke PCA. Kita coba. PCB bisa ke PCA. Nah ini sebelum saya udah coba untuk tes dari sini ke sini udah bisa belum. Jadi minimal bisa dulu, baru nanti kita bikin routing, baru cek ke PCA. PCA itu IP-nya berapa? Kita lihat. 199.01. PCB ping 192.168.01, enter. Nah udah bisa terpenuhi. Sekarang PCA ke PCA. Ini juga sama, tadi udah saya coba untuk lokalnya. Ping ke PCA 192.168.01 bisa. Nah berarti udah bisa karena udah routingnya. Ini udah bisa. Nah sekarang tinggal PCB dan PCC itu tidak bisa saling komunikasi. Nah kita buktikan PCB ke PCC. PCC kan tadi 1901. Ping 172.1901. Masih nggak bisa sesuai dengan yang akan kita capai kan, atau sesuai dengan studi kasusnya. Nah, begitu juga dengan PCC tidak bisa ke PCB. PCB IP-nya itu ping 172.16.01 destination host unclassified. Nggak bisa juga. Karena apa? Karena nggak di tabel routing dari network PCB atau network di router B dan router C itu tidak saling tukar tabel routing, tidak kita isikan. Nah gimana caranya? Caranya ya kita tambahin di PC di router A. Karena apa? Dari router B tidak ada kabel yang langsung terkoneksi ke router C. Dari router B nggak ada kabel yang terhubung langsung ke router C. Jadi dia harus lewat sini dulu, baru dia bisa ke PCC. Jadi PCB dia lewat ke sini, baru ke sini. Kita coba. Kita isikan di di router B. Router A. Kita coba ya. Nah ini router A. IP root
tadi kan kita ngenalin dari router A, udah ngenalin, oh router A udah ada dua network, kita isi dulu deh. Sudah ada dua network yang dikenalkan di router A. Kita lihat coba dengan lihat show IP root. Nah, ini. Nah, untuk static routing, di kodenya itu S. Nah, ini flagnya atau benderanya, kode-kodenya ya. Kalau C itu connected, yang terhubung langsung secara kabel, menggunakan kabel. S itu static. Nah, nanti kalau kita menggunakan dynamic routing, nanti ada beberapa protokol. Contohnya ini yang RIP, terus BGP, ada juga yang OSPF, ada IGRP. Nah, ini kodenya X, O. Nah, kalau L lokal itu yang IP yang ada di router D sendiri. Nah, ini kan ada L, ada connected, ada S. Connected itu yang terhubung secara kabel langsung. Direct connected. Misalnya ini contohnya, dari serial 010 dia terhubung langsung ke serial 010 router B. Nah, 010 ini kan yang terhubung langsung. Kalau L lokal, IP-nya dia sendiri. Kalau S, nah tadi yang kita config secara static routingnya. Nah, ini via 22 yang exit neck hop IP. Kalau yang exitnya interface, nah ini yang ke router C, serial 011. Nah, berarti kalau PC B mau ke PC C, kita tambahin di sini router B. Kita coba. So IP route. Nah, cuma ada satu kan. Nah, ini dari sini kalau mau ke ini lewatnya ini. Oh, berarti kita tambahin satu network lagi. Terminal IP route, kita coba. Networknya dari si PCC atau network router C 172.19.00 subnetnya 255. Karena ini nggak ada yang connect ke sini langsung, berarti kita mampir ke router A dulu. Nah, router A itu gateway neck hop IP-nya yang tadi 10, 10, 20, 1. Enter. Jangan lupa simpan do correct. Kita lihat yang IP root-nya, coba kita lihat. Karena ini di menu config, kita tampil do show IP root. Nah, udah ada tambahan satu. Kalau mau ke ini, lihatnya ini. Jadi kalau mau ke sini, lewat sini dulu, baru ke sini. Bisa nggak nih? Dari PCB ke PCC. 1901. Oh, belum bisa. Kenapa? Karena di sini juga harus dikenalkan IP dari yang 16. Sekarang kan yang nyari 16. Ke sini, udah di sini kelempar ke sini. Nah, di sini nggak ada tabel routing dari IP 16. Berarti kita harus tambahin juga di router C. Kita lihat tuh show root IP root. Nah, static berudah 1, tambahin IP root 172.16.00. Nah, ini kebalikannya, lewatnya ke sini, neck hop-nya serial 010. Kalau kita mau pakai exit interface S 010. Enter. Kita lihat lagi do
IP root. Nah, udah ada 2. IP 172, 16 dan 116. Kita lihat. Simpan dulu. PC B. Ini kan masih belum. Kita lihat. 901. Nah, udah bisa kan? Begitu juga sebaliknya. Karena udah saling mengenal, ke PC C ke 1601 yang tadinya di atas ini masih disable atau timeout, jadi bisa. Nah, ini yang disebut static routing. Jadi kita harus saling mengenalkan tabel routingnya. Jadi kalau ada penambahan lagi, kita juga harus menambahkan konfigurasi tabel routingnya. Nah, ini tabel routing di router A. Ada 1, 2 tabel routing static, terus router router B juga ada 2 routing static yang ke networknya PC A, router A, dan networknya router C. Begitu juga yang ada di C. Ada 2 routing static ke router A dan router B. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang routing static dan konfigurasi routing static. Ya, saya akhiri. Sebelumnya kalau ada yang salah mohon bisa diinformasikan agar saya bisa revisi atau bisa saya perbaiki. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.